Kabar ini, kabar terkabar. 3 tahun yang lalu ketika pandemi COVID masuk ke Indonesia, kita semuanya merasakan dan kita semuanya bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat kita. Kita harus mengevakuasi WNI kita yang terkena COVID. Kita juga harus menyiapkan karantina dan kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan dan juga kita harus menyiapkan bantuan sosial kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan. Sesuatu yang semua negara belum memiliki pengetahuan apapun mengenai ini. Dan kita semuanya juga belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun mengenai pandemi ini. Bapak Ibu pasti ingat, kita berdebat berhari-hari mengenai lockdown atau tidak lockdown. Secara nasional atau secara terbatas di kabupaten atau di provinsi. Karena apa? Memang kita belum memiliki pengalaman mengenai pandemi ini. Semuanya. Jadi kalau ada perdebatan itu, ya saya nilai wajar. Dan tidak ada yang tahu mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Ini yang benar ini atau yang ini. Sehingga semuanya saya dengarkan. Semua kritikan saya dengarkan. Semua masukan saya dengarkan. Dari siapapun. Dan saya tahu pun negara-negara sudah mendahului terkena wabah ini. Karena kita tahu semua ahli, semua negara belum pernah berpengalaman menghadapi pandemi ini. Dan kita harus belajar, yang sudah terjadi kita belajar. Tapi yang dimintai pendapat juga sama, mereka juga baru belajar. Belajar kepada orang yang juga baru belajar. Dan kita harus memutuskan keputusan yang tepat untuk menjamin keselamatan rakyat. Tidak mudah, tidak mudah. Suasananya selalu awal-awal mencekam, kejadian besok apa, kejadian bulan depan apa, kejadian tidak bisa dihitung dan tidak bisa diprediksi. Bagaimana ekonomi kita tidak bisa diprediksi. Saya tidak perlu mengulang cerita dan Bapak Ibu adalah bagian dari kerja keras, bagian dari perjuangan yang telah kita lakukan. Yang jelas dibandingkan dengan rata-rata dunia, kita masuk negara yang berhasil menangani COVID ini. Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO, Tedros Adhanom, menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik. Yang ngomong bukan kita, yang ngomong adalah Dirjen WHO. Kemudian di September 2021 juga John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai
one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID. Yang ngomong juga bukan kita yang ngomong, mereka yang berbicara. Karena jelas kita berhasil menekan angka penularan, kita berhasil juga menekan angka kematian, dan kita juga berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan ini adalah kerja keras seluruh komponen bangsa. Dan saya melihat kalau kita ini tertekan sebuah masalah, kita ini semuanya bekerja. Semuanya bekerja. Lah, mempertahankan seperti itu agar terus-menerus nggak ada henti seperti apa. Ini yang kita butuhkan. Begitu kasusnya itu kita langsung jangan sampai loyo lagi dengan problem-problem yang masih banyak kita hadapi. Mestinya seperti itu. Karena saya lihat betul-betul kita semuanya dari A sampai Z semuanya bekerja keras untuk menangani COVID ini. Dan banyak pihak yang bekerja mempertaruhkan risiko dirinya. Banyak nakes kita yang gugur dalam penanganan COVID ini. Banyak pihak yang bekerja melampaui tugas dan fungsinya. TNI dan Polri ini banyak yang melampaui tugas dan fungsinya. Banyak pihak yang menjadi relawan untuk keselamatan kita bersama. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik selama menangani COVID-19 ini. Oleh sebab itu, kita harus terus bergerak sinergis, mengerahkan kekuatan seluruh komponen bangsa, sinergi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa, sinergi lintas kementerian, sinergi lintas lembaga, sinergi lintas sektor, dan sinergi antar lembaga-lembaga negara, pemerintah, DPR, BPK, dan lembaga-lembaga lain, serta sinergi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat. Ini harus diteruskan. Jangan hanya berhenti di urusan COVID. Karena penanganan pandemi COVID-19 menunjukkan, betul-betul menunjukkan kekuatan besar kita yang luar biasa sebagai sebuah bangsa besar. Oleh sebab itu, kekuatan ini bukan hanya bisa digunakan untuk semua agenda besar bangsa, tetapi juga kita bisa gunakan untuk menangani penyakit-penyakit yang lainnya.